Selamat pagi, Pak Adi. Eh, Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai ujian akhir semester kita, yaitu mengenai aplikasi kalender interaktif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Midika Melinda Putri dengan NIM 221414027 dan rekan saya. Dan saya Demiana Dewi Septici Ningtyas dengan NIM 221414021. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai program dan cara mengaplikasikannya, eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga kegunaan aplikasi kalender interaktif. Aplikasi kalender interaktif ini bertujuan untuk mempermudah prediksi hari-hari penting untuk tahun tertentu berdasarkan input si pengguna. Selain itu, program ini juga menyediakan informasi yang terorganisir dan relevan, seperti hari libur nasional, hari besar keagamaan, serta hari-hari peringatan. Hari-hari penting yang akan ditampilkan dalam program ini yaitu Tahun Baru, Hari Valentine, Serangan Umum 1 Maret, Hari R.A. Kartini, Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Anak Nasional, Hari Pramuka, Hari Kemerdekaan, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Batik Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Ayah, Hari Guru Nasional, Hari Ibu, dan juga Hari Raya Natal. Aplikasi ini juga memiliki relevansi dan manfaat bagi si pengguna untuk meningkatkan akurasi prediksi hari-hari penting yang seringkali menjadi tantangan karena perubahan tahun yang mempengaruhi urutan kalender. Mudah digunakan dengan input sederhana berupa tahun, bulan, dan juga tanggal. Menyajikan informasi lengkap, termasuk hari-hari penting, baik yang libur maupun yang tidak libur. Interaktif, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil prediksi tanpa perlu menghitung secara manual. Lalu, aplikasi ini efisien dan informatif, sehingga dapat diandalkan sebagai alat bantu perencanaan. Aplikasi ini akan menyusun kalender yang menampilkan hari-hari penting setiap bulannya di tahun sesuai dengan input tersebut. Kemudian hasil ini dapat langsung digunakan untuk merencanakan acara atau kegiatan sepanjang tahun. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur aplikasi ini. Untuk yang pertama, kami menyebutkan beberapa perintah, yaitu tentang clean dan get time. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan mengecek tahun tersebut itu tahun kehabisat atau tidak dengan tahun kehabisat jika tahun habis dibagi 4 dan tahun tidak habis dibagi 100 atau tahun habis dibagi 400. Langkah selanjutnya yaitu untuk hari pertama bulan, di mana 0 itu hari Senin, kemudian 1 itu hari Selasa, hingga hari 6 itu adalah hari Minggu. Kemudian, setelah itu, pengguna diminta untuk menginputkan tahun, bulan, dan tanggal. Di sini kita akan melakukan validasi input. Jika tahun tersebut tidak merupakan angka atau simbol lain, maka nanti akan memunculkan data tahun tidak valid dan pastikan hanya angka yang dimasukkan. Untuk selanjutnya juga akan memvalidasi bulannya. Jika angka dalam bulan yang diinputkan pengguna itu kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka akan ditampilkan bulan harus antara 1 dan 12. Dan selanjutnya untuk jumlah hari per bulannya itu, jika tahun tersebut adalah kabisat, maka nantinya pada bulan Februari jumlah harinya adalah 29 dan jika tidak tahun kabisat maka jumlah harinya adalah 28. Untuk selanjutnya sama seperti ini. Kemudian untuk memvalidasi tanggalnya, jika tanggal yang diinputkan pengguna itu kurang dari 1 atau
lebih dari jumlah hari per bulannya, maka akan menampilkan tanggal harus antara satu dan jumlah hari per bulannya itu. Kemudian di sini, jika valid datanya yang dimasukkan oleh pengguna, maka untuk perintah-perintah yang tahun tersebut harus angka, pasangan angka dan bulan harus antara 1 dan 12 dan tanggal harus antara 1 dan jumlah hari per bulan itu tidak akan dimunculkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk membuat kalendernya. Yang pertama kita menentukan hari-hari pentingnya, yaitu seperti yang sudah dikatakan teman saya tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu memberi warna di hari pentingnya tadi. Untuk hari yang penting libur itu akan diwarnai dengan merah. Kemudian untuk yang hari penting yang tidak libur akan diberi warna biru. Gitu. Nantinya akan ditampilkan pada jendela kalendernya. Kemudian di sini langkah selanjutnya untuk menampilkan kalendernya. Di mana di dalam kalender tersebut nanti akan berisi tentang bulan-bulannya, nama bulan dari Januari hingga Desember. Kemudian selanjutnya adalah nama hari dari Minggu sampai ke Sabtu. Kemudian untuk jumlah harinya tadi, seperti yang di atas, jika tahun tersebut terpisah akan menanggung jumlah hari dalam Februari adalah 29, dan jika tidak, maka 28. Kemudian di sini hari pertama itu adalah hari pertama bulan di tahun dan bulan tersebut. Kemudian untuk perhitungannya hari pertama itu ditambah 1, kemudian 7. Kemudian di sini juga ada menghapus semua widget dalam frame kalender. Kemudian di sini akan menampilkan judul bulannya. Kemudian membuat tabel hari dalam minggu dan memberi warna merah di hari minggu tersebut. Kemudian di sini adalah untuk mengisi tanggal di dalam tabel kalender tersebut. Lalu langkah selanjutnya ini adalah untuk menampilkan keterangan di hari-hari yang penting. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa untuk warna merah merupakan hari penting yang libur. Kemudian untuk yang hari biru adalah hari penting yang tidak libur. Kemudian di sini adalah menampilkan fungsi untuk eh, menampilkan bulan selanjutnya. Mana nanti eh, bulan bulan tersebut akan ditambah 1, maka akan menampilkan bulan selanjutnya. Dan jika untuk bulannya itu adalah bulan Desember atau 12, maka tampilannya akan menampilkan bulan Januari pada tahun selanjutnya. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk menampilkan bulan sebelumnya, di mana nanti bulan tersebut akan dikurangi 1, yang artinya akan menampilkan bulan sebelumnya. Dan jika bulan tersebut kurang dari 1 atau bulan tersebut eh, Januari, maka tampilan selanjutnya adalah bulan Desember pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ini untuk menampilkan inputan-inputan dalam GUI. Untuk yang pertama, untuk judul jendelanya yaitu kalender. Lalu nanti akan ada inputan dari pengguna yaitu dengan memasukkan tahun, memasukkan bulan di antara 1 sampai 12 dan masukkan tanggal di antara 1 sampai 31 atau yang disesuaikan dengan jumlah harinya tadi dalam per bulan. Kemudian nanti ini untuk menambah errornya itu dalam warna merah. Kemudian ini untuk tombol menampilkan kalendernya, tampilkan kalender. Kemudian ada tombol sebelumnya
Untuk menampilkan bulan sebelumnya, ada tombol selanjutnya untuk menampilkan bulan-bulan. Kemudian ini adalah tempat untuk menampilkan kalendernya, dan ini untuk menjalankan bulan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba atau mensimulasi untuk menggunakan aplikasi kalender interaktif ini. Pertama, eh, kita run dulu untuk programnya. Hmm. Kemudian kita memasukkan tahun, semisal tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Nah, kemudian kita memasukkan bulannya, semisal bulan 5. Dan kita memasukkan tanggal semisal tanggal 20. Nah, terakhir kita eh, mengeklik tombol yang bertulisan tampilkan kalender. Nah, di sini outputnya akan menampilkan kalender sesuai dengan input yang kita masukkan. Kemudian, eh, jika kita ingin melihat bulan sebelumnya, kita tinggal mengklik tombol yang bertuliskan sebelumnya. Nah, di sini ada bulan April. Kemudian kita juga bisa eh, melihat bulan selanjutnya, yaitu dengan kita mengeklik tombol yang bertuliskan selanjutnya. Kemudian kita akan melanjutkan percobaan yang kedua, yaitu di tahun yang sekarang. Pertama, kita mengeran dulu eh, programnya. Kemudian kita memasukkan tahun sekarang, yaitu 2024. Kemudian kita memasukkan bulan Desember, itu 12. Dan yang terakhir kita memasukkan tanggal, yaitu semisal tanggal 14. Nah, kemudian kita mengeklik tampilkan kalender. Nah, di sini akan menampilkan kalender sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Sama seperti percobaan pertama tadi, untuk tombol sebelumnya akan melihat eh, bulan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu akan menampilkan kalender di bulan selanjutnya. Oke. Untuk melakukan percobaan yang ketiga ini, eh, kita akan melihat jika pengguna itu memasukkan data yang salah. Pertama, kita mengeran programnya dulu. Kemudian kita memasukkan tahun yaitu 2025. Tanggalnya, kemudian kita akan menampilkan kalendernya. Nah, di sini program tidak akan mengeluarkan hasil outputannya karena di sini sudah tertera karena bulan harus antara 1 sampai 12. Karena si pengguna itu memasukkan atau menginputkan bulan 13 gitu. Karena bulan 13 itu tidak ada. Kemudian jika si pengguna menginputkan tahun, bulan, tanggal berdasarkan hasil inputannya, kemudian ditampilkan kalender.
Ini si program tidak akan mengeluarkan kalendernya karena data tahun tidak valid. Karena si pengguna itu memasukkannya 20 strip 0, sementara tahun tidak ada yang seperti itu. Kemudian jika si pengguna itu memasukkan tahun, bulan, tanggal seperti yang telah diinputkan, tanggalnya 45, kita akan coba menampilkan kalendernya. Di sini program tidak akan mengeluarkan kalender karena tanggal yang diinputkan oleh si pengguna itu salah. Tanggalnya tidak ada antara 1 sampai 31. Sekian penjelasan serta simulasi dari kelompok kami mengenai aplikasi kalender interaktif. Terima kasih, selamat pagi.